Shalom. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Mari bersorak-sorai. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita nyatakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ada harapan bagi pemarah.
Kemarahan berasal dari kata marah dalam bahasa Inggris anger. Ada suatu emosi yang dimiliki oleh setiap manusia. Luapan marah seseorang dapat dilihat dari bentuk mukanya, tindak tanduknya, dan intonasi suaranya yang mengeras. Bahkan tak jarang kata-katanya kasar dan sumpah serapah keluar. Namun kemarahan yang tak terkendali dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup pribadi maupun keluarga dan masyarakat umum lainnya. Saya sebagai istri memiliki suami yang pemarah, dapat merasakan menjadi korban akibat marah itu dan juga anak-anak. Berita gembira bagi istri-istri yang memiliki suami pemarah, jangan putus asa, ada harapan. Karena emosi marah ini bisa dikendalikan dan bisa dikelola dengan baik. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Buktinya, hari ini ada 2 mantan pemarah. Suami saya sendiri, Daniel Ong, Gembala Gereja Oikos Online, dan Bapak Dr. Jarod Wijanarko, pakar keluarga, akan membahas pengalaman mengenai marah. Mari buka hati, buka mata, dan buka pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman hari ini. Sebagaimana diutarakan oleh istri saya yang menjadi korban marah bersama anak-anak karena memiliki seorang suami pemarah. Saya percaya banyak dialami oleh keluarga-keluarga lainnya. Dan yang luar biasa, istri saya dengan anugerah dan kemurahan Tuhan dapat menangani kemarahan suaminya, boleh dibilang secara alkitabiah. Yang pertama, ia dengan memandang dan berharap kepada Tuhan ketika sedang menghadapi pencobaan ini. Karena hanya Tuhan yang mampu dan bisa merubah seorang suami. Itu keyakinannya. Yang kedua, ia tidak membalas. Roma 12 ayat 9 mengajarkan dan memerintahkan untuk kita tidak menggantikan peran Tuhan. Karena Tuhan dapat dipercaya, ia adil dan benar. Pembalasan itu hak Tuhan. Maka istri saya tidak membalas marah dengan marah. Yang ketiga, saya lihat ia sabar dan bisa membedakan saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai seorang suami. Ketika saya marah, ia tidak pernah menyerang profesi saya. Misalnya dengan mengatakan, kok pendeta begitu? Lu kan pendeta lo. Dan itu sangat membantu saya dan tidak menjadikan saya lebih buruk. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai marah ini, kita akan mendengarkan sharing Bapak Dr. Jarod Wijanarko, mantan pemarah, bagaimana Tuhan merubah dan memulihkan beliau dan keluarganya. Bersama sahabat saya Dr. Jarod Wijanarko, sahabat ngevlog. Ya. Kemarahan, Bapak punya pengalaman tentang kemarahan ini? Saya ini mantan. Mantan pemarah. Mantan pejina. Mantan orang cabul. Mantan penyembah berhala. Mantan orang nggak punya agama. Ya, jadi semua agama udah gitu ya. Termasuk mantan marah. Pokoknya masa kelam banget. Udah miskin, jahat lagi. Marah. Kerusuhan, ikut bakar-bakar toko. Ya karena orang miskin. Waduh. Miskin lihat orang kaya ya benci. Marah lagi. Iri hati juga. Iri hati. Marahnya sampai ngerusak. Gitu. Jadi bagus banget ini. Wah, ini bagus, kisah hidup yang bagus ini. Oke, kita fokusin ke marahan. Ya, marah. Oke, marah gimana Pak? Mungkin saya awali dengan cerita dulu. Iya, Pak. Ya, jadi anak saya dulu ya, jangan saya deh. Saya punya anak 3 ya. Tapi pokoknya salah satu, jangan nggak usah tahu yang mana. Ya. Wih, marah-marah. Kepala sekolah dilabrak, bukan dimarah, dimaki-maki. Waduh, kepala sekolah. Gurunya dimarah-marah, dimaki-maki. Yang bikin saya sedih banget tuh, istri saya dimarahi.
Sampai istri saya nangis nggak kuat. Gitu. Saya sampai berdoa loh. Tuhan, jangan sampai sekolah tahu itu anak saya. Udah. Karena ngerubah seseorang bisa menguasai marah itu kan susah. Nggak gampang. Nggak gampang. Iya. Gimana saya mau ngerubah orang lain atau ngerubah saudara yang dengerin saya cuma sekian menit. Tinggal satu rumah anak saya aja nggak gampang. Sampai saya doanya tuh begitu. Itu karena sampai gitu kan. Nah, tapi akhirnya anak saya akhirnya gini. Saya mengambil keputusan untuk jujur kalau saya dulu juga marah. Oke. Jadi kan kadang-kadang kita ini orang tua mau jaga image, jaim, atau jaga wibawa. Atau sebagai pemimpin di gereja juga jaga wibawa, di kantor jaga wibawa. Dengan tidak pernah menceritakan kegagalan atau masa lalu. Nah, ketika saya belajar, tadi belajar mengenai parenting, dengan para ahlinya gitu ya. Oh ternyata berbicara pohon keluarga, asal-usul dan masa lalu itu penting gitu. Terus berbicara marah sendiri juga saya berbicara dengan orang yang mengerti kesehatan gitu ya. Ada yang bilang begini, kolesterol tinggi itu nggak apa-apa, tapi gula jangan tinggi. Nah makanya ada juga, oh kalau gitu, kalau kolesterolnya 300 nggak masalah, yang penting gula jangan tinggi. Oh gula saya rendah, tunggu dulu. Ternyata orang itu kalau marah, jadi kayak makhluk hidup, binatang juga ini katanya ya. Jadi kalau marah itu kan siap berperang, dia siapkan energi. Jadi tubuh ini melepas gula. Nah pas gulanya tinggi, ketemu kolesterol kental. Begitu kental bisa penyumbatan stroke. Itu bahaya marah dari kesehatan. Gitu jadi kan. marah sangat bahaya buat kesehatan ya. Selain bahaya dalam relasi terhadap orang yang dimarahi. Oke. Kembali ke saya lagi. Ya. Anak saya marah-marah, lalu akhirnya saya bilang sama istri. Sama anak juga. Bapak jujur loh tadi. Jujur terbuka nih. Jujur bahwa dulu waktu saya seusia kamu, saya itu juga persis kayak kamu, marah-marah begitu. Masa sih gitu. Kenapa anak saya berkata masa? Pak, anak saya itu pernah bertanya sama saya dan istri saya. Di umurnya SMA. Papa mama pernah bertengkar. Kenapa nanya begitu nak? Ya aku nggak pernah lihat papa marah sama mama di depan mataku. Selama aku hidup pokoknya aku nggak pernah lihat papa marah dengan mama. Jadi dipikir saya ini orang nggak pernah marah. Betul sekarang. Saya beli mobil baru, belum seminggu pak. Sopir saya tabrakin penyok pak. Saya nggak marah loh. Nggak marah. Nggak. Oh ya udah, bawa ke bengkel. Itu. Udah, saya nggak nanya-nanya. Kalau dulu saatnya belum dipulih gimana tuh Pak? Jangan tanya. Habis. Nah, jadi oke, akhirnya saya bilang sama anak saya bahwa papa itu dulu seperti kamu. Kejujuran saya bahwa saya ini orang yang sudah berubah membuat anak saya itu punya keyakinan. Berarti saya bisa berubah juga ya Pak ya. Selama ini aku tuh frustasi loh Pak. Aku tuh bisa berubah apa tidak. Berarti dia marah juga dia frustasi dengan dirinya sendiri. Dia nggak pengen marah. Tapi ada dorongan pengen marah. Itu. Aku juga nggak suka begini, tapi aku selalu begini. Itu Roma pasal 7 tuh. Pengen berbuat baik tapi tidak baik dilakukan. Nggak bisa. Gitu kan. Dia sudah lahir baru tapi itu ada kayak. Nah ternyata pengakuan dari orang tua itu membuat anak bahwa oh ternyata aku begini bukan hanya karena saya. Tapi ada unsur DNA, genetik. Nah makanya kok bicara juga kesehatan mental. Macam-macam psikologi ada juga faktor DNA ini ada salah satunya gitu ya. Nah ini juga bicara mengatasi marah. Nah saya sendiri itu kalau saya berurut kapan saya sembuhnya ini kan juga saya ceritakan kepada istri kepada anak supaya dia dapat contoh gitu kan. Kalau saya terus terang bukan saya tes DNA lalu pengobatan DNA, saya lahir baru. Saya terima Yesusnya sungguh-sungguh radikal lalu membuat saya logikanya kuat dan bisa menguasai diri. Jadi Roma pasal 8 itu kan Paulus juga, aku pengen berbuat baik, tapi yang tidak baik aku lakukan. Yang tidak baik ini bisa najis, bisa cemar, bisa cabul, bisa pornografi, bisa marah gitu kan. Sampai dia berkata, aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku nggak pengen marah lagi, tapi marah lagi. Aku nggak pengen cabul lagi gitu. Itu Roma pasal 7 ayat terakhir. Roma 8 ayat 1, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 8 ayat 12, oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Jadi dengan menerima Yesus, roh kita dimeteraikan Roh Kudus. Efesus 1:13. Pada siapa menerimanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah roh itu, Roma 8:13, bisa mematikan perbuatan daging. Tapi paling tidak dengan pengertian ini pun perlu ditambahkan. Kalau anak saya, cerita kalau saya dulu marah, itu membantu menambah selain Roh Kudus, mengerti. Karena ada roh jiwa tubuh. Roh memampukan, tapi pengertian itu gitu loh. Membukakan ya. Karena perlu berarti aku begini ini bukan hanya saya tok ya. Papa biang geroknya. Gitu. Iya nak, papa benar gitu. Anak saya punya pengharapan.
Nah istri saya juga punya pengharapan, oh kalau gitu aku ya sabar dah, anak mau berubah gitu. Jadi pasti tunggu waktunya nih Tunggu ya. waktunya. Pasti juga seperti bapaknya yang bisa, pasti anaknya juga bisa. Jadi kalau anak pengen berubah, dia harus mendapat teladan perubahan. Jadi kalau mungkin sekarang ini saya gabung antara menguasai kemarahan, antara si anak, ya orang lain ya, anak yang marah-marah sama diri kita. Nah tapi saya sambung lagi, begitu istri saya mulai punya pengharapan nih, wah berarti anak berubah. Sabar, tunggu. Gitu. Kenapa tunggu? Anak kita umur 12. Terus aku berubah umur 22. 10 tahun lagi. Ya, dengan lahir baru mungkin bisa dipercepat. Tapi tetap ada yang namanya kedewasaan psikologis. Jadi kalau saya ditanya, Bapak berubah itu karena umur psikologis atau karena lahir baru? Saya nggak mau jawab hanya karena lahir baru. Saya nggak mau jawab hanya karena Roh Kudus. Jangan orang menggampangkan ya. Saya tetap, menurut saya ini kombinasi. Okay. Nah, lahir baru terima Roh Kudus punya kuasa mematikan pertumbuhan daging. Tapi dewasa psikologis membuat punya kesadaran. Nah, dewasa psikologis ya, bukan dewasa biologis. Dewasa biologis itu umur 12 sampai 22, lebih tua. Tapi dewasa psikologis itu diantaranya dari definisi dewasa psikologis itu mengenal diri sendiri, mengenal asal usul. Nah, waktu saya mengenal diri saya, itu berarti saya dewasa psikologis. Untuk orang itu dewasa psikologis, banyak aspeknya. Salah satunya, merasakan kasih ayah atau figur bapak. Nah, figur bapak itu terasa kalau bapaknya jujur. Sebagai figur, bukan sebagai sesuatu yang dikagumi. Oh, bapak hebat, nggak pernah salah. Enggak. Bapak realistis. Oh, ternyata bapakku manusia juga. Ternyata pendetaku manusia juga. Jadi kesaksian apa yang pernah dialami termasuk kejatuhan, tapi bagaimana bangkitnya. Jadi anak saya cerita, Pak aku diajak nonton film pornografi. Oh Papa juga pernah ngeliat. Pernah Pak, kaget dia malah. Iya, tapi bangkitnya begini gitu. Bukan, Pak aku diajak temanku nonton. Oh Papa juga nonton bareng yuk. Bukan, marah bareng yuk, enggak. Jadi cerita kejujuran, lalu cerita bagaimana bangkit. Bagaimana bangkit, kejujuran, lalu bagaimana bangkit. Dan membutuhkan berapa lama tuh anak sampai itu ya kalau Bapak alamin? Nah, kalau saya dulu ingat umur 20 tahun baru berubah, anak saya puji Tuhan, itu kira-kira umur 16-17, hanya ya lama juga sih, 5 tahun juga gitu kan. Tapi itu mencapai kedewasaan psikologis. Ditambah dengan dewasa rohani. Oh udah, itu anak kayak berubah jadi kayak beng gitu, 180 derajat. Perubahannya benar dia bisa mengontrol kemarahannya karena tadi. Jadi untuk mengontrol kemarahan butuh dewasa psikologis, butuh dewasa rohani. Ya, dua-duanya udah memegang peranan yang penting tadi. Jadi kalau ya satu aja juga bisa sebenarnya sih. Buktinya orang nggak Kristen juga ada yang cukup bisa menguasai diri. Tapi menurut saya kalau mau lebih ya dua-duanya. Karena ini dua jadi permanen. Gitu. Oke. Kemarahan adalah salah satu bentuk emosi yang dimiliki oleh setiap orang. Sama dengan emosi-emosi lainnya. Kemarahan juga harus diekspresikan dengan baik untuk menjaga kesehatan mental dan jasmani kita sebagai manusia. Sebagai manusia ada banyak hal yang bisa membuat kita marah. Seperti ketika kita merasa disudutkan, dibohongi, diperlakukan dengan tidak adil, atau tekanan-tekanan lainnya. Sudah menjadi naluri manusia untuk mempertahankan diri dari situasi yang dirasa tidak aman dan nyaman atau dalam bahaya. Namun itu semua tidak berarti menjadikan kemarahan kita sebagai alasan atau pembenaran untuk kita marah-marah. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan soal marah. Yang pertama, marah adalah dosa yang serius. Matius 5 ayat 21-22. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dari ayat itu jelas ternyata dosa akibat marah itu disamakan dengan dosa membunuh. Tetapi juga bukan berarti kalau orang marah langsung disamakan dengan membunuh.
Wah, kamu marah, kamu sudah membunuh loh. Bukan itu maksudnya. Dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus mengingatkan kemarahan yang salah adalah yang tidak terkendali atau tidak beralasan. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada kata, whosoever is angry with his brother without a cause shall be in dangers. Kemarahan yang tanpa sebab, tidak masuk akal, sangat berbahaya. Contoh seperti kasus Kain menjadi sangat marah ketika Allah menolak persembahannya. Kain membiarkan kemarahannya terus berkobar sampai akhirnya dia membunuh adiknya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Poin yang kedua, marah dan tidak berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, marah yang benar adalah marah yang tidak berbuat dosa. Artinya, jangan marah dan mengeluarkan kata-kata kotor dan menyakiti hati orang. Dengan memaki, meneriakkan, dengan kalimat-kalimat yang menghancurkan harga diri dan hati seseorang. Jika itu terjadi, tentu saja itu namanya sudah berbuat dosa. Juga jangan marah terlalu lama. Setidaknya tidak boleh lebih dari 24 jam. Disebutkan kalau marah harus padam sebelum matahari terbenam. Jika jadi ayat ini menyatakan marah itu tidak boleh berlarut-larut. Apabila marah disimpan sampai besok harinya, lebih parah lagi. Kalau marah masih berlanjut sampai minggu depan, bahkan sampai bulan depan, atau bahkan sampai tahun depan, masih marah juga. Nah, kalau sudah lebih dari 24 jam, tentu itu namanya bukan marah lagi. Bisa jadi itu adalah dendam kesumat, kebencian, dan kepahitan. Yang ketiga, nasihat Alkitab soal marah. Yang pertama, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Amsal 29 ayat 11. Pasti kita tidak mau dijuluki orang bebal yang melampiaskan dengan amarah kita dengan tidak terkendali, dengan tidak kenal tempat dan waktu, marah seenak-enaknya dan berbuat dosa. Yang kedua, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar, banyak pelanggarannya. Amsal 29 ayat 22. Kita juga tidak mau disebut troublemaker, menciptakan pertengkaran di mana-mana, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan lainnya. Di mana ada kita, di situ ada keributan. Kita tidak mau, tetapi kita tidak bisa dan sanggup untuk mengendalikan marah kita. Yang ketiga, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 8-9. Kesaksian Bapak Jarod Wijanarko yang pemarah diubah. Dasarnya hanya lewat kuasa ciptaan baru atau lahir baru. Apa itu lahir baru? Kita bisa lihat di video di mimbar gereja Oikos Online ini dengan judul Aku Bisa Berubah. Singkatnya, lahir baru ialah menanggalkan manusia lama, tanda kutip ada pemarahnya. Diganti dengan manusia baru yang dapat mengendalikan marah
dengan lebih baik dan benar. Jadi, jika ada pertanyaan tentang marah ini, tuliskan di kolom komen atau hubungi kami langsung. Tetapi hari ini, saya mau berdoa untuk orang-orang yang ingin lahir baru karena sadar dikuasai oleh amarah. Terutama ketika tombol-tombol sensitif di dalam kehidupannya tersentuh, tertekan. Meledaklah amarahnya dan sulit untuk mengendalikannya. Seperti ada kekuatan lain yang menguasainya. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan, menanggalkan manusia lama kita. Bagaimana caranya? Dengan membuka hati. Karena dari hati memancar kehidupan dan keluar perkataan-perkataan. Dari hati kita harus mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita pemarah. Karena kita tidak bisa menolong dan menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus untuk masuk dan tinggal dalam hidup kita. Maka Ia akan mengutus Roh Kudus Sang Penolong itu untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Maka dari dalam Ia akan bekerja, memproses, menanggalkan manusia lama tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka hari ini saya mau fokus ke hati. Minggu depan kita akan kupas, kita lanjutkan marah bagian yang kedua. Dari segi psikologi dan lainnya. Tapi hari ini, jika di hati saudara belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mau berdoa buat yang pertama kali untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ikuti saya berdoa. Ikuti dalam hati saudara. Tuhan Yesus, saya mengakui seorang berdosa dan pemarah. Saya tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Hari ini saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya. Saya percaya Engkau Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. 40 hari kemudian setelah kebangkitan, Engkau naik ke surga. Masuk dan kuasai seluruh hidup saya. Dan kuasai amarah saya Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Kemudian hamba juga mau berdoa buat semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Terutama anak-anak-Mu yang sudah percaya, sudah menerima Yesus Tuhan, tapi masih bergumul dengan marahnya. Tuhan berikan hikmat dan akal budi untuk dapat mengendalikan amarahnya dengan baik dan benar. Sehingga tidak jatuh dalam dosa marah dan melahirkan akibat-akibat buruk lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komen, share, dan like. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.